Ingat, ada kafir, ada musyrik. Apa bedanya? Hah? Kalau kafir sudah pasti menentang. Jelas ya? Pasti mengingkari. Jadi berbeda keyakinannya. Jadi kalau kafir itu sudah menutup diri, mengingkari untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kafir. Jelas? Kalau musyrik ada dua. Ada kafir yang musyrik, mengingkari Allah dan menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Dia menganggap ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala dan disembah Tuhan itu selain Allah. Nah, ada juga yang memang mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi juga dalam saat yang bersamaan menuhankan yang lain. Kadang-kadang ada benda yang dituhankan. Kadang ada benda. Misalnya keris, benda tertentu, diyakini memberikan kekuatan seperti Allah memberi kekuatan. Ada pohon-pohon tertentu misalnya. Ini perbuatan musyrik. Ada yang lewat wasilah orang-orang tertentu yang mengatakan ada kekuatan lain, yang memberikan madarat, memberikan mafsadat, ngasih informasi, mendatangkan yang mati datang kembali. Ya, nah, fasilitator ini atau afiliator ini yang ada-ada ini, nah itu disebut dengan kahin, dukun sekarang ini. Ya, datang dukun-dukun. Sekarang kan namanya, saya sering katakan begini, kalau sudah tidak bagus, jangan dibagus-bagusin namanya. Maksiat itu kalau sudah sepanjang salah, jangan dikasih nama yang bagus sehingga dianggap sesuatu yang baik. Dukun ya dukun, jangan dikasih nama lain. Paranormal misalnya kan, nah, sudah tahu tidak normal, ya kan? Ya udah kasih nama aja dukun sudah. Ya, mau apapun kata-katanya udah dukun. Nah, kalau sudah disebut dukun udah dukun. Jangan dikasih nama-nama yang lain lagi. Ini yang megang remote langit misalnya, apa sih? Macam-macam. Ada aja gitu kan. Udah sebut dukun ya dukun. Ya, ya pencuri ya pencuri, maling ya maling aja udah. Ya jangan dikasih nama-nama yang koruptor, udah aja pencuri, perampok, selesai. Sehingga dengan kesan yang jelek itu, kata-kata yang tegas itu, dia akan enggan untuk berbuat yang demikian, karena statusnya akan dibawa. Ya, ini kadang-kadang dibagus-bagusin, perempuan keluyuran ya laki-laki malam hari, kupu-kupu malam. Kupu-kupu aja nggak begitu. Ya, laki-lakinya disebut buaya darat nih, buaya aja nggak begitu. Ya? Jelas ya? Ah, jadi kalau ada yang berbuat yang tidak baik, tempatkan sesuai dengan tempatnya saja. Paham sampai sini? Nah, musyrik di sini teman-teman sekalian, musyrik itu bisa berlaku bagi orang yang ingkar sekaligus, ya, dan menuhankan selain Allah. Itu kafir dan musyrik. Ada yang memang mengatakan beriman tapi musyrik, maka ini dosa besar yang sangat luar biasa, yang bisa menggugurkan seluruh amal soleh yang telah dikerjakan. Awas ya. Jadi misalnya ada yang haji nih, misal saja, ada yang umrah, ada yang puasa, sholat, tapi saat yang bersamaan dia datangi dukun, dia mempercayai ada keyakinan lain, kekuatan selain dari Allah, maka ketika perbuatan musyrik itu terjadi dan tidak taubat sebelum meninggal dunia, maka berpotensi tidak mendapat ampunan Allah dan tidak berguna semua amal yang telah dikerjakan sebelumnya. Itu yang dimaksud Quran surah An-Nisa itu di ayat ke-48, ya, dengan yang ayat 116 itu. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan berkenan mengampuni semua dosa-dosa yang lain selain dosa syirik. Awas ya, selain dosa syirik. Pelakunya disebut apa? Musyrik. Sepanjang dia musyrik selama hidup tidak bertobat. Ingat, tidak bertobat. Kalau bertobat, meninggalkan perbuatannya, terampuni dosanya, tidak terancam dengan ayat itu lagi. Cara memahami ayatnya, bukan tidak diampuni selama hidup, bukan. Kalau dia tidak bertobat, maka wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah dan tidak akan pernah berpotensi mendapatkan ampunan Allah saat kembali kepada Allah di akhirat. Tapi kalau dia sempat bertobat, memperbaiki hidupnya, berpotensi dan berpeluang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik. Nah, maka di sini kenapa disebutkan kalimatnya musyrik bukan kafir? Pada umumnya karena Allah ingin menekankan di sini tentang perbuatan orang-orang kafir Quraisy yang memang menjadikan berhala-berhala yang banyak sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan memberi kesan kepada umat Islam itu begini, "Hei, jangan sampai terjadi kamu memang tidak kafir. Kamu mengatakan Tuhanmu Allah, tapi kamu melakukan perbuatan seperti orang Quraisy dulu lakukan, menuhankan Tuhan-Tuhan lain selain Allah, mengatakan dirinya muslim,
mengatakan dirinya beriman, tapi ternyata menduakan Allah dengan meyakini ada kekuatan-kekuatan yang sebanding dengan Allah di luar Allah Subhanahu wa taala. Jelas begini? Baik.